Halo, Assalamualaikum Sobat Ngoceh. Welcome back to my podcast Ngoceh. Dan di episode kali ini gue akan kembali ngomongin tentang soft skill. Soft skill yang akan gue bahas adalah soft skill ke-6 dari 7 soft skill di buku The Advantage. So, soft skill satu ini namanya adalah proaktif. Banyak kadang orang yang nyangka dirinya sebenarnya udah proaktif, tapi ternyata sebenarnya dia adalah orang yang reaktif aja. Jadi apa tuh bedanya proaktif sama reaktif? Kita akan bahas lebih lanjut. Ini dia Ngoceh 30 hari project Ramadan dari gue, Tina Dika Ashifa. Enjoy! Ya, tadi gue bilang banyak orang nyangka dirinya sudah proaktif, padahal ternyata bisa jadi dia sebenarnya reaktif. Coba deh teman-teman cari di Google, itu banyak banget dibahas juga sama, kalau tadi gue baca di studi ilmu yang ngebahas tentang perbedaan antara reaktif dengan proaktif. Ternyata ini sebuah perdebatan ya. Jadi gini, gampangnya ya, kalau misalkan tadi gue baca di studiilmu.com itu dikatakan kayak gini, saat teman-teman lagi ngocok nih Coca-Cola gitu kan, teman-teman kocok, itu kan kalau dibuka nyembur ya, pas teman-teman buka dan nyembur, puar gitu kan, yang kena semburan itu bisa jadi teman-teman atau orang di sekitar teman-teman ya kan. Nah, saat orang ini kena semburan itu apa yang mereka lakukan? Bisa jadi mereka marah, kelihatan sinis, atau bahkan mungkin memaki dengan kata-kata makian. Dan teman-teman sendiri juga kena cipratannya kan, dan ya kayak kesel atau marah atau malu segala macam. Nah, apa yang diberikan atau sikap yang diberikan atas kejadian tersebut namanya reaktif. Tapi reaktif ini lebih kepada hal-hal yang negatif. Kayak tadi kan, makanya dia marah, dia apa. Jadi terjadi sesuatu kejadian yang di luar norma atau di luar hal yang normal ya. Kalau lu buka Coca-Cola ya minum aja gitu kan, gak perlu dikocok-kocok dulu. Tapi lu melakukan sesuatu yang berbeda, yang agak out of the box gitu kan, yang di luar nalar manusia gitu. Ngapain juga lu kocok-kocok botol Coca-Cola ya kan. Nah, saat lu melakukan itu terus kena orang lain nih, berdampak ke orang lain ini memberikan sebuah sikap negatif juga, itu namanya reaktif gitu. Contohnya misalkan pemerintah tiba-tiba menaikkan harga beras gitu kan. Terus ya sifat reaktif adalah marah-marah dan demo pemerintah dan segala macam. Jadi memberikan sikap yang bentuknya kayak apa ya? Maksudnya demo boleh sih, gue takutnya diprotes sama anak-anak aksi. Maksudnya mendemonya itu dalam artian menjelek-jelekan pemerintah, mengkritisi pemerintah dengan cara menjelek-jelekan. Nah, gitu itu namanya reaktif. Nah, beda dengan proaktif. Kalau demo tadi disampaikan dengan baik, terus membantu pemerintah memberikan solusi, itu namanya proaktif. Jadi boleh ya, kalau demo secara reaktif, kalau bisa jangan, tapi demo secara proaktif. Jadi proaktif ini saat lu melihat sebuah kejadian yang di luar nalar manusia yang menurut lu itu salah, lu tidak menyalahkan keadaan gitu, tapi lu justru mencoba memberikan sebuah inovasi, sebuah ide segar, sebuah apa ya, membantu untuk orang-orang di sekitar kalian bantu solving problem tersebut. Jadi proaktif ini lebih ke positifnya, sedangkan reaktif lebih ke negatifnya. Dan apa sih pentingnya punya sifat proaktif itu? Karena dengan proaktif artinya kamu adalah seseorang yang tidak mudah dipengaruhi dengan lingkungan sekitar. Justru kamu yang memberikan perubahan bagi lingkungan sekitar. Sampai sini kelihatan banget kan kelebihan dari memiliki sifat proaktif ini, right? Kalau misalkan ada sebuah kita contohin lah sebuah tantangan, sebuah masalah gitu kan, teman-teman dengan yang sifat proaktifnya akan menjadi seseorang yang stand out karena mampu memberikan solusi-solusi. Contoh kayak ya sekarang negara ini gitu kan lagi dilanda COVID-19, ada beberapa orang yang reaktif yang elah COVID nih gini pemerintah gimana sih nggak tegas, itu gimana sih yang di Sarina Tamrin kok dibolehin begitu aja gitu. Itu adalah reaktif ya, memberikan sebuah, dan itu nggak apa-apa, itu lumrah sih untuk manusia, tapi jangan sampai akhirnya memberikan ujaran kebencian, itu yang nggak boleh sampai tahap situ. Nah, tapi kalau orang yang proaktif adalah orang-orang yang langsung dia membuat bakti gitu kan kepada negara dengan ikut melakukan penelitian. Kayak contohnya tadi gue baca di Ridwan Kamil, ada beberapa mahasiswa Pajajaran, Universitas Pajajaran yang melakukan penelitian tentang bagaimana caranya membuat alat rapid test supaya kita nggak impor lagi dari Tiongkok. Nah kayak gitu-gitu tuh proaktif gitu. Dengan keadaan negara seperti ini, dia bukannya hanya terus-terusan memberikan ujaran kebencian bagi pemerintah, tapi justru proaktif memberikan solusi dengan cara ya tadi melakukan penelitian, membantu pemerintah untuk menciptakan alat rapid test yang harganya tuh katanya sepertiga lebih murah ketimbang kalau misalkan kita impor dari Tiongkok. Itu salah satu bukti nyata tentang soft skill proaktif. Keren banget, salut untuk teman-teman dari Universitas Pajajaran. Oke.
Nah, lantas apa gunanya proaktif ini di dunia kerja, Net? Penting gak sih punya sifat ini? Penting banget. Perusahaan akan banyak mengapresiasi orang-orang dengan sifat proaktif. Maksudnya gini, ada orang-orang yang biasa aja yang kerja ya udah gitu-gitu aja, teknis ya udah segala macam. Mau perusahaan lagi dilanda masalah kayak mau enggak, yang penting dia jalan gitu-gitu aja. Jadi kayak memberikan sebuah kontribusi masif gitu untuk perusahaan. Tapi orang dengan proaktif saat dia saat dia tahu gitu kan perusahaannya sedang mengalami masalah, dia akan menjadi orang yang stand out dan bantu perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebenarnya teman-teman pasti ngerti lah ya, bahwa proaktif itu bukan orang yang akan akhirnya menjadi beban perusahaan, tapi justru proaktif adalah orang yang menjadi aset dari perusahaan. Dan perusahaan sendiri seharusnya memang mengapresiasi orang-orang yang mau berkontribusi lebih untuk perusahaannya bahkan tanpa diminta. Jadi sebenarnya proaktif ini lebih agak-agak mirip dengan inisiatif dan stand out untuk sesuatu yang positif yang akhirnya menguntungkan banyak pihak termasuk baik dirinya maupun orang lain. Itu proaktif. Jadi orang-orang yang punya sifat proaktif bisa jadi saat gabung di sebuah perusahaan itu sangat outstanding sehingga dia levelnya udah bukan di eksekusi doang tuh, tapi bisa jadi mulai level terendahnya dia tuh di manajerial. Keren banget deh emang. Orang proaktif ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk perusahaan sebaiknya mengapresiasi orang-orang yang proaktif. Lalu kalau ngomongin proaktif udah, apati udah, terus kenapa penting di dunia perusahaan, di dunia industri, kita akan ngomongin tentang penghalang. Gimana bisa orang nggak bisa proaktif? Maksudnya ya apa ya yang bikin orang susah untuk bisa melakukan proaktif ini? Karena balik lagi, gue ulang lagi bahwa soft skill itu sebenarnya semua orang tuh punya dari sejak lahir. Bedanya ada orang yang mau mengembangkannya, ada yang enggak ya kan. Nah, orang yang nggak mau mengembangkannya bisa jadi menghadapi halangan-halangan ini. Jadi ada 3 penghalang orang untuk bersikap proaktif. Yang pertama, dia tertutup. Jadi tertutup ini bisa jadi dipengaruhi oleh kepribadian dia, bisa jadi dia kayak gak suka untuk mengungkapkan apa yang dia rasa. Bukan berarti introvert ya, karena bisa jadi introvert pun adalah orang yang bercerita tentang dirinya, bukan juga berarti dia extrovert atau gimana, kebalikan dari extrovert, enggak. Ini kepribadiannya nggak ngaruh dari situ, karena setelah gue baca memang kita nggak bisa melabeling kalau orang introvert itu tertutup, orang extrovert itu terbuka, enggak. Tapi ini balik lagi ke pribadi masing-masing, bahwa kalau misalkan orang yang tertutup itu akan lebih sulit untuk mengembangkan sifat proaktifnya. Nah, proaktif ini selain didukung oleh kepribadian, didukung juga sama lingkungan. Bisa jadi dia adalah orang yang terbuka di lingkungan lainnya, tapi saat dia digabung di perusahaan itu, dia diem karena dia tidak didukung oleh teman-temannya, tidak didukung dengan lingkungannya. Jadi dia pikir, gue daripada salah ngomong A, I, U, E, O gitu kan, mendingan gue diem aja. Nah, ini akhirnya membuat dia sebagai orang yang tidak proaktif. Lalu halangan yang kedua adalah selalu menyalahkan keadaan. Pokoknya buang jauh-jauh. Ini kan kemarin gue sempat bahas ya, salah satu ciri orang toksik adalah selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, tapi tidak pernah mengevaluasi dirinya sendiri. Selalu merasa dirinya korban. Nah, itu juga bisa jadi hambatan lo untuk tidak menjadi proaktif. Karena orang yang proaktif itu lebih memikirkan bagaimana memberi solusi gitu kan, bukan sebaliknya menyalahkan keadaan. So stop kayak blaming situation gitulah akan terjadinya masalah tersebut, tapi mulai dengan cara mengevaluasi apa sih sebenarnya salah. Lalu yang ketiga, rasa takut. Nah, proaktif ini kan artinya kita memberi kayak stand out, speak up gitu kan, memberikan solusi, terus berani ngomong dan segala macam. Nah, penghalang utamanya pasti adalah rasa takut. Takut bakal dinilai salah, takut bakal dibilang sok tahu dan segala macam. Untuk bisa proaktif memang butuh keberanian yang sangat tinggi, makanya teman-teman harus ngebuang rasa takut jauh-jauh. Tapi tenang aja, balik lagi, di The Advantage ini kerennya adalah dia selalu memberikan 10 langkah untuk bisa mempunyai soft skill yang kita bahas. Dan salah satunya adalah proaktif. Ini dia 10 langkah untuk bisa menjadi proaktif. Yang pertama, jaga bahasa Anda. Karena orang proaktif itu lebih positif, dan negatif kan tadi reaktif ya. Jadi misalkan teman-teman akhirnya membuat sebuah respon terhadap situasi tertentu, cobalah untuk menjadi proaktif dengan cara menjaga bahasa Anda. Seperti lebih ke positif gitu loh, turning something into positif gitu. Misalkan, aduh kenapa sih ini gue terus kayak gitu kan. Tapi kalau orang yang proaktif, oke, gue diberikan ini karena dia percaya sama gue, karena gue punya kemampuannya. Jadi mulai untuk menjaga bahasa Anda bukan dengan
cara memakai atau segala macam. Lalu yang kedua, berkomitmen untuk proaktif. Karena suatu soft skill gitu ya. Kita balas lagi di integrity kan. Kalau misalkan melakukan sesuatu itu memang harus secara konsisten dan berkomitmen. Karena kalau proaktif ini adalah sesuatu yang berat gitu, bukan sesuatu yang ringan karena lo menyuarakan sebuah kebenaran. Nah, untuk bisa melakukan ini lo butuh punya komitmen yang sangat tinggi supaya lo tidak mudah goyah. Lalu yang ketiga, orang yang menyenangkan. Jadilah orang yang menyenangkan. Proaktif selalu menebarkan aura positivisme, aura optimis gitu kan, aura positif lah yang bikin orang seneng gitu kerja sama dia. Dan salah satu caranya untuk bisa seperti itu adalah jadilah orang yang menyenangkan. Coba bikin seharian lu nggak pernah berpikir negatif terhadap orang lain, buat diri lo nggak pernah suuzon sama keadaan gitu. Justru lo mencoba menjadikan diri lo seseorang yang memberikan solusi terhadap hal yang negatif. Bolehlah keadaan lo negatif, tapi lo bisa turning itu menjadi sesuatu yang positif. Jadi pokoknya jadilah orang yang menyenangkan. Jadi kayak happy fires gitu. Lalu yang keempat, satu pekerjaan dalam satu waktu. Orang yang susah proaktif adalah orang yang terlalu banyak kerjaan. Jadi dia terlalu overwhelmed dengan apa yang dia kerjain gitu. Jadi multitasking gitu. Nah, orang yang nggak multitasking akan bisa lebih mudah fokus, dan dengan mudah fokus dia nggak akan kayak kelelahan, sehingga bisa memberikan efek positif lebih baik lagi, bisa proaktif sama keadaan-keadaan sekitarnya karena nggak terlalu terbebani sama pekerjaan-pekerjaan. Jadi kalau bisa teman-teman urain pekerjaan dulu, jam segini sampai jam segini tuh ngerjain apa, nanti dari jam segini kerjain apa. Jangan pernah multitasking kayak yang pernah gue bahas di optimisme ya, karena kalau orang multitasking itu pada akhirnya akan mengganggu konsentrasi dia, sehingga dia tidak bisa fokus sama satu hal gitu, dan andai kata semuanya ya kelar, itu pun nggak optimal. Lalu yang kelima, kurangi kecepatan, jangan buru-buru. Ya udah, take a deep breath dulu lah, gak usah terlalu yang buru-buru banget lah, jaga kecepatan. Karena kalau orang yang gegabah ataupun buru-buru, biasanya pikirannya itu juga gegabah, maksud gue gitu. Jadi kalau misalkan terlalu buru-buru, ya otak tuh kacau gitu, susah untuk bisa memikirkan solusi, boro-boro gitu mikirin solusi untuk masalah yang ada, untuk mikirin kerjaan ini kelar aja susah gitu. Yang keenam, buat persiapan untuk bisa menjaga kecepatannya tadi, untuk bisa tidak multitasking dan segala macam. Coba buat persiapan, jadi detailin agenda lu hari ini apa, sehingga lu bisa tahu nih waktu luangnya seperti apa, yang lu bisa bantu orang lain memikirkan solusi bagi orang lain, ataupun kayak spare time untuk antisipasi kalau misalkan yang lo lakukan itu ada masalahnya. Jadi lo bisa take time lah untuk bisa ngadepin masalah tersebut. Yang ketujuh, belajar sesuatu yang baru supaya kita nggak terlalu banyak negative thinking sama orang lain, ataupun bereaksi berlebihan terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Coba deh belajar sesuatu yang baru, karena dengan belajar sesuatu yang baru itu bakal take time. Kalau misalkan lu belum pernah ngerajut nih, coba deh ngerajut, tanpa sadar ternyata lu udah ngabisin 2 jam untuk ngerajut, dan lu ada karyanya gitu, ketimbang lu cuma scrolling Instagram gitu, ngeliatin akun-akun gosip ataupun segala macem. Jadi belajar sesuatu yang baru ini bisa mengalihkan kita dari hal-hal yang negatif ke hal-hal yang positif. Yang kedelapan, memulai sesuatu di komunitas Anda. Kalau misalkan belajar sesuatu yang baru itu bisa kita lakuin sendiri. Kalau misalkan lo lebih suka bersosialisasi sama orang atau terlibat dengan orang lain, coba deh gabung di sebuah komunitas baru dan buatlah sesuatu inovasi di komunitas itu. Karena buat inovasi pun adalah sebuah inisiatif, bukan? Dan inisiatif itu berkaitan juga dengan proaktif kan. Jadi ini salah satu langkahnya. Dan yang ke-9, jangan mengeluh tentang cuaca. Jadi kalau hujan ya nikmatin gitu kan. Panas ya panas, nikmatin gitu. Jangan mengeluh tentang cuaca, karena salah satu step awal untuk bisa proaktif adalah menerima apa yang terjadi secara alamiah. Dengan lo berhenti mengeluh tentang cuaca, itu udah salah satu langkah bisa menjadi seseorang yang proaktif. Lalu yang ke-10, apapun itu mulailah. Jangan cuma wacana, dimulai. Coba kalau misalkan udah mulai, biasanya kita udah mulai punya ritmenya dan segala macam, kayak ya buat podcast ini gitu kan, di YouTube gitu kan. Kalau misalkan masih cuma rencana aja, ya udah, gue tuh nggak proaktif. Karena proaktif itu kan namanya aktif, berarti harus dieksekusi gitu. Jadi kalau misalkan mau jadi proaktif, semua hal-hal yang lo rencanakan itu positif, coba jangan cuma direncanain, tapi mulailah untuk dieksekusi. Oke, itu aja 10 langkah untuk bisa menjadi seseorang yang proaktif. Dan kembali lagi, kalau misalkan gue mau nutupin segmen ini dengan membacakan quotes. Dan quotes kali ini datang dari Milton Berle yang mengatakan bahwa jika peluang itu tidak tersedia,
maka jadilah proaktif terhadap lingkungan sekitar. Jangan pernah stuck. Kalau misalkan disuruhnya kayak begini, ya udah stuck gitu aja, ya nggak ada peluang deh, enggak. Tapi lo harus jadi proaktif dan menemukan peluang itu, karena tembok itu misalkan di depan, lo bisa cari cara ke kiri ataupun ke kanan, atau lompatin ataupun gali di bawah tembok tersebut. Pokoknya selalu ada peluang bagi lo yang proaktif. Oke, sobat ngoceh, thank you so much for listening. Itu aja tentang soft skill yang ke-6. Wah, dikit lagi soft skill yang ke-7. Dan semoga soft skill yang udah gue bahas dari 1 sampai ke-6 ini maupun yang ke-7 nanti itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Harapannya setelah Ramadan ini kita bisa sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, kalau misalkan teman-teman menemukan konten ini sangat bermanfaat, silakan bantu di-share. Terus kalau nonton ini di YouTube, bantu like sama komen video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Untuk yang ngedengerin di Spotify, jangan lupa untuk klik follow di podcast Ngoceh. And yeah, thank you so much for listening. Sorry kalau ada salah kata. Bye-bye. Wassalamualaikum.